Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham Telkom yang ada beberapa yang request. Dan saya cek juga lumayan ya, di tahun ini 2024 sudah turun 35%. Nah, kita akan cek kenapa kok bisa turun ya, kira-kira apa yang menyebabkan turun dan nanti di bulan Desember ini apakah akan naik ya. Nah, kita lihat langsung teman-teman ya. Kita akan bahas singkat saja. Dalam 10 tahun terakhir secara seasonality itu sebenarnya chance untuk naiknya cukup tinggi 90%. Ya, tapi kalau kita lihat tahun 2024 ini dari September sudah merah ya. Ada satu tahun juga mirip-mirip. Itu ada di 2019 di mana September sampai Novembernya merah, tapi di Desembernya naik tapi cuma tipis. Ya, dan kalau kita lihat di 20 tahun terakhir secara seasonality ini berpotensi turun 30%. Itu ada di 2004 ya, turun 30% up. 2008 juga turun 30% dan ini 2024 turun 34%. Kita lihat secara historical, setelah turun 30% tahun depannya naik. Turun 30% tahun depannya naiknya cukup tinggi juga, double digit ya. Jadi ini bisa jadi kesempatan untuk teman-teman ya, belinya di awal tahun 2025 nanti untuk Telkom. Dicatat dulu, dimasukin watchlist. Ya, kita lihat juga kesempatan untuk naiknya, untuk turunnya itu maksimal 2 tahun ya teman-teman. Kalau kita lihat ya, 2 tahun dia naik lagi, turun lagi 2 tahun. Jadi ini meskipun tahun depan masih merah, itu tahun berikutnya secara historical harusnya masih naik. Oke, ini dari secara seasonality ya, nanti kita akan bahas di Desember ini peluangnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan masuk ke laporan keuangannya dulu. Ya, kita akan bahas sedikit saja laporan keuangan karena saya yakin teman-teman sudah pada bisa membaca laporan keuangan ya. Kita akan cek asetnya Telkom ini 285 triliun, jadi cukup besar dan paling besar ada di aset tetap ya, karena ini sektor bisnisnya kan infrastruktur telekomunikasi, jadi mestinya aset tetap yang paling besar. Dari 285 triliun itu terdiri dari hutangnya 130 triliun atau liabilitasnya 130 triliun dan ekuitasnya 154 triliun. Jadi masih lebih banyak ekuitasnya dibandingkan liabilitasnya. Meskipun nggak selisih jauh ya, kita cek secara kinerjanya per kuartal 3 2024. Pendapatannya ini naik tipis di bawah 1%, jadi saya bilangnya flat saja. Biaya bebannya naik sehingga laba usahanya turun ya, meskipun pendapatannya naik tipis tapi laba usahanya turun. Di sini ada biaya pendanaan atau hutang ya, beban bunga, beban keuangan itu menggerus kira-kira 10-13% lah ya dari laba usaha, masih nggak terlalu menggerus ya, masih sekitar di bawah 20% ya. Dan saya cek, teman-teman cek nanti catatan kaki 32 ya, itu hutangnya kebanyakan obligasi ya, bukan hutang bank. Ada hutang banknya tapi paling banyak obligasi. Kemudian laba periode berjalannya turun dari 25 triliun jadi 23 triliun. Ya, sekarang kita akan masuk coba ke arus kasnya. Ya, arus kasnya kalau kita lihat masih positif tahun 2024, jadi so far so good ya. Naik, kemudian pembelian aset tetap masih tetap dilakukan di tahun 2024 ya. Nah, pendanaannya kita cek ya, pencairan utang dari bank itu tiap tahun ada, pembayaran juga ada. Tapi kalau kita lihat ya, tahun lalu itu banyak terimanya daripada bayarnya, tahun ini juga banyak terimanya daripada bayarnya. Ini juga pembagian dividen ya, karena BUMN ya pasti akan ditarget untuk menyetor cash ke negara ya. Ya, so far kesimpulannya secara kinerja kuartal 3 ini biasa-biasa saja, tidak bertumbuh, tidak jelek juga ya. Nanti teman-teman tinggal cek valuasinya ya, tinggal cek valuasinya. Saya nggak bahas valuasi di sini ya teman-teman ya, nanti kelamaan videonya. Oke, valuasi teman-teman bisa cek sendiri ya, PBV-nya berapa, PER-nya berapa, kan pasti teman-teman bisa cek di mana aja ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke bandarmologinya, kita cek ya. Ini kan banyak teman-teman yang tanya, Pak, coba Telkom Pak, mungkin teman-teman sebagian yang punya data ini sudah ngecek dan ternyata negatif nih, gimana pendapatnya dari saya nih, ada yang negatif ya, apakah akan dibahas? Saya akan tetap bahas ya teman-teman ya. Kebetulan saya nggak tertarik dengan soal Telkom, jadi saya nggak pernah bahas secara ini juga baru saya buat ya, backtestnya. Tapi setelah saya backtest ternyata negatif ya. Nanti gimana penjelasannya kalau negatif seperti ini ya.
Nah, teman-teman ini tadi seperti ini nih teman-teman bisa buat sendiri kalau teman-teman berlangganan data ini ya. Nanti akan ada video tutorialnya untuk membuat untuk teman-teman yang nggak familiar. Saya yakin teman-teman yang di luar sana sudah banyak jago yang seperti itu ya. Oke, ini datanya untuk teman-teman yang sudah berlangganan saya sudah tambahkan ini. Ya, kan ada yang beberapa yang minta, Pak, saya ngecek satu-satu. Padahal ngecek satu-satu itu kan sebenarnya nggak lama, tapi ya cukup menguras waktu juga. Jadi saya buatkan ini. Ini hanya alat bantu, jangan dijadikan patokan. Teman-teman tetap harus ngecek di sini nanti ya. Nanti saya akan kasih penjelasan di akhir video kenapa kalau teman-teman tetap harus cek di sini ya. Oke, sekarang kita akan bahas dulu untuk overall bandarmologinya. Lokal ID setahun terakhir seperti biasa kalau saham turun, lokal ID pasti naik ya, pasti naik. Ya, kita lihat juga top 3-nya untuk foreign IB setahun terakhir masih beli, reksadana asing masih overall masih beli. Foreign OT ini yang jual barang. Jadi yang menurunkan harga saham setahun terakhir adalah foreign OT. Kenapa? Hanya satu tapi kok bisa nurunin barang padahal yang nampung banyak ya, karena dia jualnya terburu-buru. Ya, kita lihat terburu-buru dari mana ya, ini dia nggak sabar buang barang ya, minusnya paling banyak ya. Kemudian investor retail overall setahun terakhir masih bertambah terus ya, bertambah terus secara rutin, bulan lalu juga bertambah, jumlah lembar sahamnya juga bertambah. Ya jadi ini kalau teman-teman lihat dari ini aja ini sudah positif sedang distribusi ya. Tadi kita sudah cek di data ini sedang distribusi siapa? Investor asing. Investor asingnya siapa? Foreign others ya. Oke, peran investor asing di sini kebetulan cukup bagus atau cukup mempengaruhi harga saham. Jadi kalau investor asing buang barang, ya harga sahamnya cenderung akan turun. Oke, sekarang kita akan bahas ya satu persatu di sini ya. Teman-teman kalau sudah punya data ini bisa buat ya, tinggal teman-teman cek di sini. Kalau beli ya berarti tinggal beli, cari harga close-nya, harga penutupan di hari itu berapa ya. Nah, karena datanya hanya setahun terakhir, saya backtestnya setahun terakhir aja, jadi saya nggak akan panjang-panjang ke belakang ya. Setahun terakhir sudah cukup memperlihatkan apakah metode yang digunakan ini profitable atau tidak di sebuah saham. Kita lihat di sini udah otomatis nggak profitable, tapi kita akan bahas sedikit demi sedikit ya. Di sini beli signalnya teman-teman ya. Desember beli. Kenapa Desember beli? Kita lihat di sini ya. Sedikit panjang di sini ya. Dari Oktober ke November, lokal ID jual ya. Top 3-nya 2 beli, 1 buang ya, jadi masih oke. Beli. Ya, teman-teman beli di sini di harga 38.30. Harganya naik nih, wah, naik sampai 4.200, tapi di sini perintahnya masih hold. Ada teman-teman yang nggak tahan jual ya nggak masalah, taking profit ya, malah selamat dari negatif, malah bagus. Tapi kalau teman-teman konsisten menggunakan data, teman-teman akan rugi di sini. Ruginya kenapa sih? Karena dia jual barangnya langsung hajar kiri, langsung agresif ya, turun sini, dan ini cuma beberapa hari ya. Pasti nanti ada yang wah ini datanya terlambat beberapa hari Pak, karena kan keluarnya baru tanggal 2 April, padahal dia buang barangnya sudah dari tanggal 25 Maret. Ya nggak apa-apa ya, namanya ini datanya keluarnya memang bulanan, nggak ada yang sempurna. Tetap di sini minus 8,3%, daripada teman-teman nggak cut loss di sini tambah jeru kok. Kita lihat tambah dalam kan ke sini kan. Ya, cut loss di sini 8,3%. Kalau teman-teman bisa jual di sini ya syukur, untung gitu ya. Kemudian di sini habis jual ini nggak ada gerakan, di sini ada signal buy lagi di bulan Juli. Nah, ini teman-teman ya pentingnya jangan cuma ngelihat ini. Di bulan Juli kan ada signal buy. Teman-teman cek di sini teman-teman ya, jangan langsung oh ini beli, langsung beli. Enggak ya, dicek. Karena itu hanya shortcut, saya takutnya kalau dikasih kayak gitu tuh malah nggak ngelihat yang pentingnya ya. Ngelihatnya cuman kodenya itu langsung diklik gitu ya. Juli itu berarti Mei ke Juni ya, Mei ke Juni. Nah, kita lihat teman-teman ya, di sini lokal ID betul buang barang. Tapi teman-teman perhatikan ya, top 3-nya ini juga jual barang teman-teman ya, top 3-nya jual barang. Jadi teman-teman di sini bisa mempertimbangkan, merenungkan, aku mau ikut beli atau enggak. Aku mau beli atau enggak. Teman-teman pertimbangkan. Kenapa? Karena ini market makernya tiga-tiganya kompak lagi pada jualan. Ya. Ini keputusan dari teman-teman masing-masing ya. Nanti teman-teman semakin lama akan semakin tajam instingnya. Dengan membaca data, sering membaca data, pengalaman, backtest, teman-teman akan semakin tajam analisanya ya.
Nah, tapi saya tetap fair. Di sini saya tetap beli ya, backtestnya tetap saya beli. Saya nggak mau excuse. Tapi teman-teman bisa perhatikan ini ya, teman-teman kalau misalnya mau real trading, ini kan cuma backtest. Ya tetap perhatikan ini, jangan cuma ngelihat ini aja. Itu hanya untuk mempermudah. Nah, rugi lagi bulan depannya ternyata signalnya sell lagi ya. Rugi lagi 0,7%, terus sampai Oktober seperti ini minus lagi 7,9. Totalnya rugi 23% dalam setahun. Nah, wah jadinya gimana nih Pak kok rugi? Nah teman-teman kalau backtest di saham seperti ini sudah tahu rugi ya jangan digunakan metodenya di saham ini. Masih banyak saham lain, masih ada 900 lebih saham lain dicek teman-teman ya. Kalau sudah telanjur gimana? Ya oke lah, kalau sudah telanjur menghibur dirinya seperti apa? Seandainya teman-teman nggak punya data ini, kita lihat ya, teman-teman sama-sama beli di harga sini 38.30 ya, di hold sampai sekarang karena nggak punya data kan bingung, kalau turun kan bingung pasti kan. Kalau naik langsung jual, kalau turun bingung, cari-cari kenapa kok turun gitu ya. Nah teman-teman kalau sudah punya data ini nggak perlu cari-cari kenapa turun ya, tinggal dicek aja kan pasti akan ada yang jual, siapa yang jual. Nah di sini kita lihat ya, teman-teman akan floating minus 32% kalau beli di sini dan didiemin saja. Ya, memang dapat dividen di sini ya, ada dividen, tapi itu tidak terhitung ya. Nah, kalau di sini 23%, di sini 32%. Berarti sekitar 9% selisihnya, teman-teman ya. Kalau teman-teman punya modal sekitar 1 miliar ya, 9% itu ya lumayan ya, 90 juta. Jadi teman-teman kalau punya data ini bisa kira-kira menyelamatkan 90 juta dari kehilangan tambahan 90 juta tetap rugi. Ya, nggak ada yang untung terus, pasti tetap rugi, tapi kerugiannya bisa diminimalisir. Dan plus di 1 November teman-teman sudah pegang cash ya, dan ini turun lagi. Teman-teman bisa pegang cash, bisa beli di buyback di harga bawah, bisa terserah teman-teman. Tapi yang teman-teman yang penting kan cashnya sudah cair di sini dulu ya. Dan ini turun lebih dalam lagi nih, dari sini 2.800 ke sini hampir 10% lagi teman-teman ya. Jadi cukup dalam juga. Ya, jadi itu kira-kira teman-teman ya. Untuk bulan Desember nanti gimana? Kalau misalnya investor asing masih ya, kita lihat ya, di bulan November masih jual, Oktober juga jual, kalau Desember masih jual sesuai dengan data ini tadi. Ya, karena linearitasnya cukup tinggi investor asing, kalau investor asing masih jual, ya kemungkinan Desember dia akan masih tetap turun ya. Sekali lagi tetap akan turun teman-teman ya. Itu kira-kira teman-teman ya. Jadi terakhir ya, ini bukan ajakan jual atau beli saham Telkom teman-teman ya, ini hanya sifatnya pendapat kedua saja. Menurut saya Telkom itu seperti itu. Oke, semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.